Biasanya saya potong panennya, bisa tumbuh lagi, potong tumbuh lagi. Dan bunda-bunda bisa menggunakan benih yang seperti ini, atau mungkin kalau beli sayuran kok sisa ditancapkan juga hidup. Seperti itu. Bedanya adalah kalau bunda misalnya ada sisa sayuran, batangnya ditancapkan hidup, dirawat juga panen, sisa cabai dijemur kemudian disemai juga bisa sampai panen, itu bisa. Tapi kualitasnya akan berbeda dengan yang benih seperti ini. Karena apa? Dia melalui penelitian dengan syarat tumbuh yang di ACC oleh dinas itu minimal 80%. Bedanya itu. Jadi kalau untuk rumah tangga boleh pakai yang tadi atau mungkin pakai ini, tapi kalau skala besar atau memang pengen hasilnya lebih bagus, biasanya pakai ini. Dan hati-hati kalau beli online. Online misalnya 5.000 isi berapa jenis dan sebagainya. Itu kan biasanya mereka beli curah. Kemudian berikutnya pakai ide apa tidak, kan seperti itu ya, dan nggak tahu juga, jadi wajar kalau banyak yang nggak tumbuh. Jadi hati-hati. Kemudian berikutnya tadi ya, untuk nutrisi ini pupuk mungkin nggak usah saya jelaskan detail. Kemudian berikutnya abimik. Abimik itu cairan untuk hidroponik sih, khas untuk hidroponik, tapi bisa juga untuk tanaman dalam pot ya. Ini bahasa kita itu nutrisi lengkap karena di situ juga boleh dibilang kayak suplemen gitu loh. Kemudian persiapan media tanam ini beli atau siap pakai ini nggak usah saya jelaskan ya bun, bisa lewati aja. Menyemai dan memindah tanam nanti semai itu kalau kita pakai tanah biasa atau mungkin media tanam yang sudah siap pakai, itu bisa semai menggunakan 1 polybag kecil, 2 bisa menggunakan barang-barang bekas seperti ini, 3 bisa menggunakan bahkan plastik plastik biasa. Yang penting bawahnya dilubangi kan seperti itu. Bisa juga menggunakan potre. Potre itu yang memang kotak kayak cetakan agar-agar tapi lentur sehingga tinggal didorong ke atas saat mindahkan seperti itu ya. Itu semai itu proses menebar benih atau mungkin memasukkan benih dalam media tanam sehingga pada waktu tertentu dia itu akan pecah kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil, itu semai. Kalau untuk kangkung dan bayam saya biasanya nanam di situ sampai gede di situ. Tetapi selain bayam dan kangkung saya biasa semai satu-satu. Pada saatnya minimal sudah tumbuh daun 3 atau 4 atau sudah kuat baru saya pindah. Pindahnya pakai media yang kira-kira disesuaikan dengan besarnya tanaman. Kalau tanamannya cabai dengan tanaman melon, otomatis medianya perlu lebih banyak yang melon seperti itu. Saya ini PR-nya sebenarnya praktek melon di rumah. Cuman kemarin sempat sudah semai pun, cuman kan tak tinggal beberapa hari mati karena memang di rumah mungkin anak-anak kan sekedar nyiram, pupuk dan sebagainya belum detail seperti itu. Kemudian nanti untuk yang pindah tanam itu selain kangkung dan bayam kalau saya, tapi kalau memang bunda pun menginginkan bayam kangkung pindah tanam juga nggak masalah. Itu nanti sebaiknya di sore hari, kemudian tidak terlalu rapat jaraknya seperti itu ya. Sehingga harapannya memang nanti di hari kedua itu biarpun layu, tapi hari ketiga nanti sudah sehat kembali seperti itu. Ini nggak usah saya lewati, nggak usah langsung praktek ya. Nah ini pun microgreen. Ini nanti yang kita akan praktek. Ini hanya dibutuhkan wadah bekas, bisa pakai seperti ini, bisa pakai mika bekas kue. Cuman kita sarankan adalah berbahan plastik ya. Biarpun kaleng-kaleng juga bisa dan bawahnya tidak dilubangi. Kemudian pakai baki yang seperti ini. Enggak, yang merah seperti ini juga bisa. Jadi hanya wadah bekas, kemudian media tanam, pakai kokopit juga bisa. Cuman kalau saya lebih nyaman pakai media tanam, pakai rawol juga bisa. Kemudian sama benihnya. Microgreen ini dipanen 7 sampai 14 hari saja. Dan ini jauh lebih sehat daripada tanaman dewasa. Kalau kita beli 1 unting sawi, barangkali dimasak 1 wajan kecil cukup ya. Jadi 1 piring gitu ya. Microgreen ini memang boros di benih karena apa? Nyemainya atau mungkin nebarnya padat banget gitu. Kalau nanti saat dipanen mungkin hanya jadi sekian. Amploan gitu ya. Tapi kalau ini nanti mau dikhususkan untuk putra putri bunda-bunda silahkan karena sehatnya banget.
Ini di Superindo, kalau Bunda pernah lihat, saya nggak tahu terakhir kemarin saya ke sana itu nggak ngecek, itu dijual sudah kondisi dalam kotak sekitar 17.000. Ini. Karena apa? Memfasilitasi barangkali orang-orang yang memang tinggal panen. Kan gitu. Sebenarnya kalau kita panen apa, praktek sendiri murah. Seperti itu. Kemudian yang seperti hidroponik pun kan juga di seperti itu ada tinggal panen gitu kan. Karena kalau kita nanam sendiri juga murah. Ini satu saset misalnya isi berapa kan, satu biji kecil itu kan jadi satu tanaman. Sehingga apa? Ya sebenarnya murah praktek sendiri, buat sendiri daripada beli yang model jadi. Nanti kita akan praktek microgreen ini. Nah, ini manfaatnya ya, atau mungkin keterangannya. Microgreen adalah sayuran hijau mungil yang punya segudang nutrisi. Nanti tingginya kurang lebih 2,5 sampai 7,5 cm sudah kita panen. Memiliki rasa yang beragam tergantung jenisnya. Ada yang netral, ada yang pedas, ada yang pahit, dan macam-macam ya. Kalau yang lokal saya biasa microgreen itu tetap kangkung, bayam, sawi, kemudian selada, jagung manis, lobak, sawi putih, itu bisa. Itu kalau yang lokal. Mau nyoba seledri juga nggak apa-apa. Cuman yang sudah bertanam seledri pasti pernah merasakan betapa lamanya ya dibanding benih lainnya. Kemudian kalau yang impor juga ada beberapa benih. Cuman saya memang pas pelatihan di Jawa Barat itu saya pernah diberi paketnya, tapi memang sampai hari belum saya praktekkan. Benihnya aneh gitu, mahal gitu ya, kadang malah keman gitu kan. Ada karena namanya apa ya, agak unik. Saya belum pernah lihat sebelumnya. Jadi benihnya itu gede bulat, kemudian maaf kayak bergerigi kayak kacang balut itu loh. Atau mungkin kayak kalau kita kelihatan gambar otak itu loh, kayak bergerigi gitu loh. Ada kulit-kulit gitu. Cuman saya memang belum tak praktekkan. Makanya saya bilang aneh karena saya baru lihat itu. Saya lupa nama ininya. Nama kalau di pertanian apa ya namanya? Ilmiah atau nama latinnya atau apa, saya lupa itu kan. Waktu itu diberi paket sekitar 10. Itu impor gitu ya. Kemudian dapat tumbuh di berbagai tempat, termasuk di luar ruangan, rumah kaca, hingga di pinggir jendela kamar, bahkan ditaruh di meja kita sebagai hiasan meja pun juga bisa. Contoh seperti tadi yang gambar sebelumnya ya, seperti ini kalau dikasih potnya adalah, kalau nanti sudah praktek beberapa kali, taruh di vas bunga yang cantik. Kemudian misalnya aja prakteknya bayam merah, itu kan tumbuhnya merah-merah sudah cantik. Saya waktu itu ngisi di Dasawisma Dharma Wanita Fisipol UGM ya. Itu ada ibu-ibu yang dari sana itu praktek, itu difotokan ke saya, itu cakep gitu ya, cakep banget gitu. Jadi dia pakai untuk hiasan meja, tapi saatnya panen dia panen dimakan gitu kan. Ini bisa, yang penting kena matahari biarpun sebentar. Mirip kecambah tetapi bukan ya, contohnya seperti tadi. Nah, ini varian microgreen, ini kan macam-macam pun namanya. Dan saya memang lidah saya kalau istilah saya kayak gitu tuh agak aneh ya, ngomongnya piye gitu kan. Itu kemudian berikutnya manfaatnya ini ya, melawan radikal bebas karena mengandung antioksidan tinggi, meringankan beban kerja ginjal karena kandungan kalium yang rendah, menurunkan kolesterol jahat karena merupakan sumber polifenol, kemudian mengurangi resiko penyakit Alzheimer. Ini sumber yang saya peroleh adalah dari mentor saya yang waktu itu di kelas. Baik Bunda, sebelum kita praktek di sini saya beri beberapa contoh gambar. Semoga menjadi ide bertanam sayuran di rumah sekaligus memanfaatkan barang bekas ya. Barangkali biasanya dibuang, silakan setelah ini dipikirkan, dipungut lagi untuk dimanfaatkan. Ternyata bisa juga indah gitu ya. Nah seperti ini ya. Ini dari apa Bun? Dari botol air mineral ya. Air mineral apa barang ya? Itulah yang iya, pakai botol air mineral atau air sejenisnya lah. Kalau ini bunga, cuman memang namanya dari Google, jadi macam-macam ya. Cuman ini menjadi ide untuk tanam sayuran juga. Kemudian berikutnya ini kalau punya ban dipotong-potong pun jadi taman. Tapi kalau ada duit mengundang tukang taman gitu kan. Tapi kalau memang mau hemat, sekali lagi bisa kreatif dengan ini ya, silakan. Yang di sampingnya ini kan kalau alasan saya nggak punya lahan, sudah seutuhan, berarti kita secara vertikal kan gitu ya. Kan
Kan biasa lihat ya yang pipa ke atas kemudian dibolongi itu juga bisa ditanam, itu juga vertikal garden gitu kan. Nah yang ini juga bisa ini yang dan seperti ini. Sudah difoto pun? Oh ya. Ya. Kan dan dikasih papan tetap. Bisa kasih papan. Iya, karena kalau enggak kan gini. Papan kalau triplek akan cepat jebol. Bisa papan yang kayak bahan semi plastik ini. Bisa, tapi tetap dikasih lubang untuk sirkulasi air. Ya, yang jelas kalau teknis minimal di foto nanti diskusi dengan suami pasti dong. Ya, karena kalau kita perempuan itu kan gitu ya, bayangin ya gitu kan. Saya pernah ngisi di perumahan Kasongan sana, ngisi sekali waktu itu hanya di teras ini pun, karena yang punya rumah di Jakarta, kemudian apa membolehkan rumahnya untuk pelatihan, tapi nggak ada yang pegang kuncinya. Sehingga hanya di teras, tetapi membolehkan lahan kosong di depan rumahnya itu untuk dimanfaatkan perumahan. Dan kerennya apa? Pelatihan dengan saya sekali, terus mereka nyemai, pas pindah tanam saya diundang lagi. Kemudian apa? Ada seorang ibu di situ, juga teman saya, kader, mantan RT di situ, menggerakkan warga untuk kumpul, bahas bapak-bapak dan sebagainya, sehingga apa? Dijadikan KWT, kelompok wanita tani, kemudian didaftarkan registrasinya. Kemudian apa lahan itu sekarang malah efektif buin. Nah, buin ya. Akhirnya apa jadi bukan itu Kasongan. Kasongan ya. Kalau yang bau sasar Tegalrejo. Kalau saya pernah bukan itu saya temennya Bu Lilis juga. Itu hanya apa? Dia pakai polybag media padat, pakai juga hidroponik, ada yang vertical garden juga. Jadi, tapi memang biasanya kayak itu butuh satu orang minimal untuk menggerakkan, ngompori. Iya, jadi motornya ibarat kita itu kendaraan harus ada motornya, harus seperti itu. Sampai ini udah bagus itu kan. Saya juga pernah survei ke Tegalrejo, ada ya namanya Kampung Martisa. Pernah kunjungan ya, tapi nggak tahu sekarang masih seperti apa. Yang jelas karena dulu itu saya kemauannya untuk melihat contoh-contoh, itu saya berkunjung ke Kampung Martisa saat sebelum pandemi. Keren banget nih. Di tengah kota daerah Tegalrejo yang Tugu ke utara nanti masuk ke barat. Judulnya Kampung Martisa. Saat saya masuk awal itu memang banyak Martisa. Apa? Di blok-blok. Jadi saat masuk itu memang hanya muat satu mobil waktu itu. Kemudian ada lahan parkir, mengefektifkan UMKM di sekitarnya. Mereka ada yang buka tiap hari, tetapi saat hari Ahad semua buka karena ada event di panggung, entah senam entah apa, sehingga apa UMKM-nya hidup. Kemudian kalau menyeruak ke sana apa, ada tempat pembuatan media tanam, ada yang aquaponik lele tadi, kemudian martisa banyak, bunga matahari banyak, sayur-sayuran banyak. Mereka jual bibit juga waktu itu. Tapi sebelum pandemi saya berkunjung ke sana 2 kali. Pas pandemi saya ke sana mati. Karena apa? Kan dibatasi apa-apa. Sehingga apa, pengunjung juga sepi, mereka mau merawat detail juga secara biaya kan ini. Kemudian saya terakhir berkunjung itu mungkin tahun lalu, mengajak teman-teman juga ke sana, bahasanya baru ditata ulang, mau diaktifkan lagi. Dan saya sekarang belum ke sana lagi. Tapi ide yang luar biasa itu, di tengah kota ada lahan kosong dimanfaatkan gitu ya. Mungkin nanti kalau di sini pun sesempit apapun saya kira bisa dimanfaatkan ya. Kemudian berikutnya ini botol aqua juga. Nah, jadi hanya di apa ya, di balik seperti itu. Botol macam-macam yang ukurannya sama ditata, lah itu sesuai gambarnya kan ini selada, yang sana ada daun bawang atau apa yang pinggir itu seperti itu. Ini kalau yang model seperti ini kan hanya hiasan ya botolnya ya, yang dimanfaatkan. Nanti ada gambar contoh yang dimanfaatkan. Kemudian seperti ini juga dibalik, ditata jadi taman terus. Apalagi kalau plastik itu kan kalau tidak didaur ulang kan dia terurannya sangat lama ya, kalau secara teori ya. Atau mungkin malah nggak terurai. Saya lupa teorinya. Plastik kan susah kan, itu bisa dimanfaatkan. Ini kalau yang kanan itu ada hitam putih karena dicat, biar menarik seperti itu. Nah ini panci daripada dibuang juga bisa dimanfaatkan. Ini juga ide kalau banyak ayam digantung kan gitu. Ayam ya. Kalau ini jerigen ya, bisa ditata miring, bisa ditata berdiri, digantung juga. Untuk solusi ini juga bisa. Sehingga apa?
saya kira untuk setiap alasan pasti ada jawabannya kan seperti itu. Kemudian berikutnya ini air mineral ya, yang biasa ditinggal. Ini juga bisa disusun secara vertikal, dipotong sisi sampingnya, kemudian dimiringkan. Ada juga yang dibalik tapi jadi seperti yang contoh sebelah itu ya. Ya, kemudian ini sepatu-sepatu bekas gitu kan. Tapi memang ini lebih sempit sehingga sayurannya sedikit nanti yang ditanam. Silakan suka jadi ide. Kalau ini drum ya, seperti itu. Dicat juga cantik kok kan gitu. Kemudian berikutnya ini genteng-genteng yang ditata, ini juga bisa menjadi taman alami. Berikutnya aneka bambu. Kemudian ini batako ya, sama batok kelapa. Yang setelahnya biasanya pada ketawa ya, tapi memang ada di gambar saya ini ya. Jadi kain bekas pun ternyata bisa, tapi di situ pasti tidak langsung media, ada wadahnya. Karena kalau enggak bablas ketawa ya. Kemudian ini pot yang sedikit di ini, cuman ya jadi kayak orang, saya sih kurang ini. Kemudian ini, nah ini juga botol bekas bisa di tembok. Nah saya dulu pernah punya yang seperti ini, baik di rumah atau di kebun yang biasa untuk berkebun. Jadi melibatkan anak-anak TK untuk apa itu mewarnai ngecatnya, kemudian menyemainya atau memindah tanamnya seperti itu, atau nyiramnya seperti itu bisa. Ini solusi lahan sempit dan juga ayam tadi ya. Itu pun mungkin dari saya. Kita akan menuju ke praktek. Saya akan share ke Bu Lilis terkait IG saya biar nanti ada gambaran banyak terkait bertanam, karena di IG saya itu banyak video-video contoh prakteknya sama ide-ide lain, sehingga biar jadi sumber inspirasi. Jangan lupa di follow ya, nanti saya forward. Kemudian kalau mau ngundang pelatihan silahkan, asal jauh hari. Kita biasanya minimal 20, pelatihannya gratis, nanti dapat paketnya juga gratis seperti itu. Bisa, cuman kalian bisa nanti tergantung ini.